Jadi 1 bulan jelang pembagian dividen naiknya sangat kuat. Jadi mulai awal Januari dia udah start naik untuk saham FOD. Jadi kemarin saya juga udah berhasil untuk masuk untuk saham FOD, ambil beli. Jadi target saya nanti ini adalah akan saya lepas maksimal 1 hari jelang pembagian dividen. Jadi 1 hari sebelum tanggal pembagian dividen. Halo, ketemu kembali dengan Ari Trading Muda. Dividen adalah pembagian laba suatu perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan jumlah kepemilikan atas saham dari perusahaan tersebut. Dividen juga merupakan suatu strategi bagi suatu perusahaan untuk bisa mempertahankan kinerja atau nilai saham perusahaan. Jadi dengan pembagian dividen secara berkala, itu akan menjaga perform dari suatu perusahaan atau menstabilkan harga dari nilai saham perusahaan tersebut. Nah, pembagian dividen inilah yang sangat ditunggu-tunggu oleh para pemegang saham ataupun para investor baru untuk bisa ikut memiliki atau ikut mendapatkan bagian dari pembagian laba perusahaan berupa dividen. Kalender dividen tentu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan agar para pemegang saham ataupun investor baru bisa membuat suatu perencanaan kapan harus membeli suatu saham dan berapa nilai saham yang harus dibeli. Dimana menjelang pembagian tentu akan terjadi tren atau kenaikan dari nilai saham. Hal itu terjadi karena banyak investor baru ataupun pemegang saham yang lama menambah jumlah nilai sahamnya. Jadi pola inilah yang kita tunggu-tunggu untuk kita ikuti guna mendapatkan peluang dari kenaikan nilai saham menjelang dividen. Di video kali ini saya akan terangkan bagaimana cara bisa mendapatkan kalender dividen tersebut dan bagaimana cara untuk bisa mengikuti pola dari pergerakan harga. Jangan lupa untuk selalu like video saya dan subscribe bagi yang belum berlangganan. Ikuti video saya selengkapnya. Halo sahabat trading muda, ketemu kembali dengan Ari. Sesuai janji saya, untuk video berikutnya saya akan ulas tentang trading saham mengikuti pola dividen. Jadi di kesempatan kali ini saya akan tunjukkan bahwa dividen mempunyai pola tersendiri dalam trading saham. Jadi di blog saya juga udah buat ulasan tentang trend up saham jelang dividen. Dan kebetulan untuk saat ini bulan depan, bulan Februari adalah ada beberapa saham yang akan membagikan dividen. Jadi kalau dari rangkuman saya, itu kurang lebih ada 5 perusahaan yang membagikan dividen dan kita bisa ikuti polanya karena kelima perusahaan ini membentuk tren atau pola naik. Jadi kita memanfaatkan pola trend up-nya jelang pembagian dividen. Jadi berapapun nilai dividennya, sebenarnya kita tidak begitu berharap dari nilai dividen karena kita hanya berharap dari pola tren naiknya. Karena kalau kita bandingkan peluang profit dari trend up dengan pembayaran dividen lebih menggiurkan dari trend up-nya. Makanya untuk pembelian saham jelang dividen paling tidak 2 minggu sebelum pembagian dividen. Karena kalau terlalu dekat kita tidak bisa memanfaatkan momennya. Karena dividen sendiri itu kan merupakan sesuatu yang diburu oleh pemegang saham untuk dia menambah jumlah sahamnya supaya bisa memperbesar nilai dividen. Dan bagi mereka yang investor baru juga berburu untuk bisa mendapatkan bagian dari pembagian dividen.
Kita akan langsung lihat ke chart. Nah, ini adalah penampakan dari saham yang jelang pembagian dividen. Salah satunya ini adalah Johnson & Johnson. Itu juga akan membagikan dividen di bulan Februari. Kalau kita lihat mulai dari awal tahun, Januari, dia tetap stabil berada di trend up. Kita bisa melihat dari posisi harga masih di atas moving average 21. Jadi masih trend up-nya sangat kuat. Nah, pola ini bisa kita ikuti setiap bulan. Jadi hampir setiap bulan itu ada kalender pembagian dividen untuk saham-saham Amerika. Karena saham-saham Amerika atau blue chip Amerika itu mereka sudah rutin. Semua sahamnya itu sudah rutin pembagian dividen setiap 1 bulan atau tiap 3 bulan sekali. Jadi kita bisa selalu cari tiap bulan perusahaan-perusahaan apa aja yang memberikan dividen di bulan berikutnya. Contoh untuk bulan Januari ini kita melihat untuk yang bulan Februari. Nanti berikutnya di bulan Februari kita melihat untuk yang bulan Maret. Kita bisa mencari itu melalui situs investing.com juga bisa. Jadi kalau kita lihat di investing.com, nah di sini kita bisa masuk ke perangkat. Kita bisa minta bantuan di sini. Nanti di sini ada kalender yang namanya kalender dividen. Nah, di kalender dividen kita bisa pilih untuk melihat bulan apa aja. Cuma kalau di investing.com di sini kan semua saham dimunculkan. Jadi kita harus bisa memilah atau memilih sendiri saham-saham mana yang termasuk di blue chip-nya Amerika. Jadi kalau yang sudah saya ulas ini adalah sudah saya sortir, jadi sudah saya pilih yang termasuk di blue chip Amerika. Ada 5 saham yang bisa kita ikuti yang ada di blog saya. Jadi Anda juga bisa mengikuti dari blog saya untuk saham-saham apa yang akan pembagian dividen di bulan berikutnya. Nah, ini hasil dari sortir saya. Nah, kembali ke chart. Nah, di sini untuk saham CNG ini juga dia akan pembagian saham pembagian dividen di tanggal 22 Februari. Jadi paling akhir adalah CNG. Kemudian untuk yang di awal bulan itu ada Ford. Kemudian berikutnya ada Goldman Sachs, ada Microsoft, Starbucks, dan CNG. Ini kalau kita lihat pembagian dividen per lembar sahamnya, ini yang dibagikan jadi hanya 0,3 dolar per lembar saham untuk Ford. Kemudian Goldman Sachs 1,8 dolar per lembar saham. Nah, dari sini kalau kita lihat nilainya kan sangat kecil. Jadi kita tidak memburu nilai dividennya, tapi kita memburu dari tren naiknya. Ambil contoh untuk saham Ford, dia kan paling kecil hanya 0,37. Tapi kalau kita lihat dari tren naiknya Ford, nah, jadi 1 bulan jelang pembagian dividen naiknya sangat kuat. Jadi mulai awal Januari dia sudah start naik. Itu saham Ford. Jadi kemarin saya juga sudah berhasil untuk masuk itu saham Ford, ambil beli. Jadi target saya nanti ini adalah akan saya lepas maksimal 1 hari jelang pembagian dividen. Jadi 1 hari sebelum tanggal pembagian dividen. Nah, coba akan masuk untuk JNG, saya akan buy JNG. Nah, di sini saya akan coba untuk buy JNG. Jadi di sini volume 10, berarti maksudnya adalah 10 lembar saham. Jadi saya akan membeli 10 lembar saham JNG di harga 161,26. Oke, saya coba buy. Nah, sudah masuk. Jadi ada JNG masuk. Nih. Nah,
Sudah masuk JNG dan langsung plus ya, langsung biru ya. Berikutnya yang belum adalah Goldman Sachs. Nah, saya coba akan masuk juga untuk Goldman Sachs. GS. Ini GS ya. Saya akan coba masuk dengan 10 lembar saham juga. Oke, saya masuk. Nah, juga sudah masuk Goldman Sachs. Nah, ini posisi masih minus $1. Nah, ini ada beberapa saham yang akan bagi dividen di bulan Februari. Tentunya saya akan mulai persiapan untuk liquid adalah jelang pembagian dividennya. Nah, jadi inilah cara gampang untuk kita trading saham dengan mengikuti pola pembagian dividen. Untuk Microsoft, saya sudah ada plus $107. Kemudian Starbucks, ini Starbucks sudah ada $30. Kemudian tadi hari ini saya baru masuk di JNG sama Goldman Sachs. Nah, jadi kalau memang ada pertanyaan bisa komen di kolom komentar. Kemudian bagaimana cara untuk bisa ikut trading saham juga sudah ada di video saya di channel saya. Jadi itu step by stepnya untuk bisa trading saham juga sudah saya jelaskan. Semoga ini bermanfaat. Salam trading mudah, salam profit.